Tiga. Nah, baik Bu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Mundaki yang bertugas di klinik kemudahannya Bu ya. Nah, baik Bu, kalau boleh tahu siapa Bu yang akan diperiksa Bu? Ini dok, bukan diperiksa, anak saya mau vaksin. Oh, ini Bu ada vaksin Bu ya. Nah, baik Ibu, sebelumnya saya akan menanyakan identitas anak Ibu terlebih dahulu ya. Nah, dengan siapa Bu? Anak saya Iya Bu. Nuraini. Nah, ini izin saja Bu ya. Lalu untuk usianya berapa bulan Bu? Sekarang masuk ke 8. 8. Untuk jenis kelamin Bu? Perempuan. Perempuan. Untuk alamatnya di mana Bu? Kenari. Kenari. Baik Bu, kalau boleh tahu ini Bu anak yang keberapa? Ini anak saya kedua dok. Untuk lahir itu cukup bulan atau kurang bulan Bu? Kemarin cukup bulan. Cukup bulan. Untuk metode persalinannya Bu normal atau sesar? Normal dok. Normal. Untuk dari berat badan lahirnya Bu? Normal dok. Baik Bu, lalu apakah anak Ibu hari ini atau 3 hari sebelumnya dengan kondisi yang sehat Bu atau lagi sakit? Sehat dok. Makannya lahap. Nah, baik Bu, lalu apakah ada sedang dalam pengobatan? Tidak dok. Tidak ada. Nah, baik Ibu, kalau boleh tahu Ibu akan merencanakan vaksin apa Bu? Ini dok, saya kan anak saya baru ulang tahun yang ke-8 orang. Ya, ini buku warna pinknya dok. Baik Bu, di sini saya akan memeriksa dari buku catatan terlebih dahulu ya. Dari berapa jumlah dosis vaksin yang diterima sebelumnya, lalu dari berapa jarak antara vaksin sebelumnya. Lalu apakah Ibu terdapat efek samping Bu pada imunisasi sebelumnya Bu? Kalau yang kemarin itu anak saya ada demam tapi udah sembuh kok dok. Baik, lalu apakah terdapat kontraindikasi umum atau khusus dari pemberian vaksinnya Bu? Tidak. Baik Bu, di sini saya akan melakukan vaksin pada anak Ibu ya, pada dari vaksin BCG, polio, lalu campak. Vaksin ini agak sedikit tidak nyaman pada anak Ibu, tetapi saya akan meminimalisir tidak nyamannya. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia dok. Ya. Baik, di sini juga ada efek sampingnya Bu ya. Baik Bu, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya. Baik Bu. Tiga. Baik, di sini saya telah mencuci tangan dengan menggunakan langkah WHO, lalu saya akan memeriksa dari vaksinnya. Yang pertama, saya akan memeriksa pada label pada vaksin, apakah labelnya ini dia itu tertempel dengan baik pada pial. Lalu setelah itu apa vaksin ini yang digunakan itu sesuai atau tidak, lalu dia itu dibutuhkan untuk pasiennya. Lalu setelah itu pasiennya ini melewati dari masa expired atau belum. Setelah itu memeriksa dari kondisi vaksin ini apakah terdapat perubahan dari warna vaksinnya, lalu pada vaksin apakah terdapat pernah terpapar suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Lalu setelah itu akan menyiapkan vaksin untuk digunakan prosedur. Yang pertama akan ada konstruksi. Yaitu rekonstruksi dari vaksinnya. Yaitu saya akan menyiapkan dari vaksin yang dengan sesuai. Yang pertama saya akan rekonstruksi dari vaksinnya. Masukkan jarum pada slit lalu pencekulan ukuran dari slitnya 5 cc ke dalam pial atau ampul yang dingin. Setelah itu masukkan ke dalam pial vaksin, dorong dari cairannya ke dalam pial hingga habis. Setelah itu kita akan mencampurnya di lem vaksinnya ini dengan memutar dari vialnya membentuk lingkaran secara perlahan. Setelah itu simpan vaksin yang sudah direkonstruksi ini di tempat yang bersih, tidak terpapar matahari. Setelah itu menyiapkan dari vaksin tetes. Itu kita buka segel dari aluminiumnya pada pial vaksin, itu buka dari penutup karetnya. Kemudian pasangkan air penetes vaksinnya. Setelah itu simpan vaksin yang sudah siapkan ini tempat yang bersih. Lalu mengambil dari vaksin dari pial. Itu
itu siapkan spuit dan jarum yang ukuran sesuai untuk vaksinnya. Setelah itu kita masukkan jarum ke karet ini, nempel vaksin hingga jarum berada pada cairan vaksinnya. Untuk BCG ini spuit dengan ukuran 1 cc. Lalu kita mengganti jarum dengan jarum yang baru. Setelah itu kita siap untuk memberikan pemberian vaksin. Yang pertama saya akan melakukan pemberian vaksin dari BCG, di mana injeksi dari intradermal pada area deltoid kanan, di mana posisikan bayi tidur miring ke arah kiri, bebaskan pakaian dari area bahu dan lengan kanan, pastikan kepala bayi ini sangat lengan menempel pada sisi tubuh agar tidak banyak bergerak saat prosedur. Yaitu bersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Setelah itu regangkan kulit mendatar menggunakan ibu jari dan juga telunjuk. Lalu letakkan jarum ini dia mendatar. Dengan bivol ini menghadap ke atas. Lalu masukkan ujung jarum yang tepat dengan di bawah permukaan kulit hingga bivolnya ini tampak di bawah permukaan lapisan teratas kulit. Lalu pastikan jarum tetap mendatar lebih ke atas. Setelah itu tahan jarum pada bagian pangkalnya menggunakan ibu jari agar posisi terfiksasi. Lalu injeksikan 0,05 vaksin ini menggunakan ibu jari kanan hingga terbentuk undulasi, kemudian tarik dan lepaskan dari jarumnya. Setelah itu kita melakukan vaksin dari DTP, di mana posisikan bayi atau balita ini bisa berbaring atau duduk di pangkuan ibunya dengan membebaskan kaki lengan pasien dari pakaiannya. Yaitu bersihkan area injeksinya menggunakan swab, yaitu pada bagian anterolateral seperti tengah paha atau otot deltoid untuk anak yang lebih besar. Setelah itu setelah itu masukkan jarum dengan sudut 90 derajat hingga ke dalam otot, kurang lebih itu seperti 3/4 panjang jarumnya, menyesuaikan ketebalan otot pasien. Lalu injeksi 0,5, kemudian vaksin ini ditarik dan lepaskan jarum. Setelah itu pemberian vaksin pada campak rubella, di mana posisikan bayi berbaring atau duduk di pangkuan ibu dengan membebaskan kaki dan dari pakaiannya. Lalu kita bersihkan area injeksi menggunakan alkohol swab, yaitu pada area deltoid kiri. Lalu cubit kulitnya ini menggunakan ibu jari dan telunjuk kiri. Lalu kita masukkan jarum ini dengan sudut 45 menghadap arah kaudal hingga sudut dengan 45. Kedalaman ini sepertiga dalam jarum. Lalu lepaskan cubitan dan injeksi 0,5. Lalu kita vaksin tarik dan lepaskan jarumnya. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemberian vaksin pada polio oral dan rotavirus, di mana minta untuk orang tuanya memegang anak dengan posisi kepala disanggah dan singgih menghadap ke atas. Lalu untuk dagu dan pipinya ini pasien harus kering. Setelah itu kita buka mulut bayi menggunakan ibu jari pada bayi kecil atau dengan menekan kedua pipinya, yaitu hingga mulut terbuka pada anak yang lebih besar. Setelah itu kita meneteskan dari vaksinnya. Isikan tetes vaksinnya ini, kedalaman dari dropper ini berikan 2 tetes ke lidah pasien, jangan sampai menyentuh ke mulut pasien. Lalu untuk yang rotavirus kita berikan 5 tetes ke lidah pasien. Baik ibu, untuk pasien selesai. Setelah itu saya akan membuang jarum, spuit dan pil ke bekas ke safety box tanpa perlu menutupnya. Setelah itu
Baik ibu, di sini ibu boleh untuk menunggu dulu selama 30 menit untuk melihat dari reaksi pasca imunisasinya. Lalu baik bu, untuk vaksinnya ini dia telah diberikan nama dan juga untuk lokasinya. Lalu untuk efek samping ini dia bu akan terjadi kayak terdapat demam atau dari anak ibunya. Lalu apabila anak ibu menghadapi demam, ibu boleh untuk mengompresnya bu ya. Lalu untuk tanggal ini sekarang pada tanggal 14 Oktober, untuk jam ini pada jam 9.42. Baik ibu, setelah itu ibu akan kembali lagi. Nanti saya akan informasikan untuk di vaksin imunisasi selanjutnya. Baik ibu, sebelumnya apakah ada yang tanya lebih dahulu bu? Baik bu, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk vaksin selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.